meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Betul. Puri Handayani di belakang mendirikan dorongan. Pendidikan itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngoreksi, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Kali ini Ngoreksi kedatangan salah satu guru senior di SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Kepada Ibu mungkin bisa dipersilakan memperkenalkan diri supaya bisa lebih mengenal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngoreksi, kali ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Endang Suryani, sering dipanggil dengan Ibu Endang. Saya mengajar di kelas 6 di SDN 013 Balikpapan Kota. Baik, terima kasih Bu. Yang seperti kita ketahui hari ini anak-anak siswa SD Negeri 013 Balikpapan Kota dan mungkin siswa-siswa di sekolah lain berbondong-bondong datang ke sekolah menggunakan pakaian adat. Begitupun pula dengan Bapak Ibu guru. Dalam rangka apa sih Bu kok pada memakai baju adat? Iya. Hari ini kebetulan tanggal 2 Mei kita bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional. Ya. Hari Pendidikan Nasional. Kemudian kenapa Bu kok menetapkan Hari Pendidikan Nasional itu di tanggal 2 Mei? Iya, jadi begini. Pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959 menetapkan bahwa tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, dan saat itu juga bertepatan dengan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara. Oh, seperti itu. Jadi kenapa memilih tanggal 2 Mei itu karena itu bertepatan dengan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara dan sudah sejak tahun 1959 ya Bu ya. Kemudian kira-kira kenapa Bu harus diadakan Hari Pendidikan Nasional? Tujuannya untuk apa? Ya, jadi tujuan utamanya itu sebetulnya bukan hanya semata-mata kita ini menghormati jasa Bapak pelopor perintis pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ini kan hari lahirnya ya. Betul. Namun tujuan utamanya yaitu menumbuhkan rasa patriotisme dan rasa nasionalisme kepada seluruh insan. Jadi menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme pada seluruh masyarakat Indonesia lah ya Bu ya. Apalagi kan pendidikan itu dari dasar, dari anak-anak kecil. Jadi dari kecil mereka diajarkan untuk selalu meningkatkan itu. Kemudian tujuan yang lainnya adalah yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Betul sekali, karena yang juga tujuan kita memperingati Hari Pendidikan Nasional ini adalah mendorong kemajuan pendidikan di Indonesia. Betul. Supaya pendidikan di Indonesia itu lebih berkualitas lagi. Karena memang pendidikan itu adalah fondasi ya Bu ya bagi masyarakat untuk terus bisa berkembang. Jadi kenapa kita memperingatinya supaya masyarakat tuh lebih awam, lebih tahu, lebih bisa memahami bahwa pendidikan itu penting untuk perkembangan dirinya dan bangsa. Begitu ya Bu. Kemudian yang kita ketahui ini memperingati hari lahirnya Ki Hajar Dewantara. Kenapa sih Bu Bapak Ki Hajar Dewantara ini dipilih sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia? Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini pada masa penjajahan itu berjuang sebagai pelopor perintis pendidikan yang ada di Indonesia. Karena sejak saat itu pada masa penjajahan itu kolonial Belanda hanya menetapkan bahwa pendidikan itu hanya bisa diakses oleh kaum bangsawan ataupun Belanda. Kemudian Ki Hajar Dewantara ini menentang kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda ini. Kemudian karena beliau menentang, beliau mendirikan yang namanya Taman Siswa. Taman Siswa itu sendiri didirikan pada tahun 1922.
Taman Siswa itu adalah suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan oleh masyarakat jelata atau masyarakat pribumi pada saat penjajahan Belanda. Gitu. Jadi memang kenapa ditetapkannya Bapak Ki Hajar Dewantara ini sebagai Bapak Pendidikan karena memang perjuangan beliau pada masa penjajahan dulu ya Bu ya. Luar biasa. Ya untuk pendidikan itu sangat totalitas dan memperjuangkan untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik karena seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman dahulu itu tidak semudah zaman sekarang ya Bu ya untuk bersekolah. Kalau sekarang kita sudah bisa bersekolah, bebas memilih di mana saja kita bisa menuntut pendidikan. Sedangkan pada zaman dahulu terbatas ya Bu ya. Tapi perjuangannya Pak Ki Hajar Dewantara sehingga kita bisa berada di masa yang sekarang ini ya Bu ya. Bahkan begini, sesuai dengan semboyan beliau untuk pendidikan nasional kita ini, beliau mempunyai semboyan yaitu Ing Ngarsa Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, di mana artinya Ing Madya Mangunkarsa itu artinya di depan memberikan teladan, kemudian Ing Madya Mangunkarsa adalah di tengah memberikan semangat, kemudian Tutwuri Handayani di belakang mendirikan dorongan. Seperti yang kita ketahui juga biasanya Tutwuri Handayani itu ada di ada di lambangnya di pendidikan kita. Dan bahkan beliau Bapak Ki Hajar Dewantara ini setelah Indonesia merdeka, beliau ditetapkan sebagai Menteri Pengajaran Nasional yang sekarang dikenal dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian Bu, kan Ibu sudah menjadi guru sudah lama nih ya Bu ya, pasti dan setiap tahunnya diperingati Hari Pendidikan itu setiap tahun. Nah kira-kira Bu, dengan adanya peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, manfaatnya untuk siswa itu yang Ibu rasakan seperti apa? Manfaatnya untuk siswa ya kita bisa menumbuhkan rasa patriotisme kepada anak didik kita dan rasa nasionalisme bahwa pendidikan itu di Indonesia itu bukan ada begitu saja. Namun pendidikan yang ada di Indonesia ini kita bisa mendapatkan pengajaran dan pendidikan pembelajaran seperti ini karena perjuangan beliau yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi dengan adanya peringatan setiap tahunnya tanggal 2 Mei sebagai hari lahirnya Ki Hajar Dewantara ini kita peringati ini adalah menumbuhkan ya, untuk memberikan atau menumbuhkan kepada anak-anak kita ini rasa patriotisme dan rasa nasionalisme. Jadi meningkatkan semangat belajar juga ya Bu ya, karena kalau dijelaskan mungkin mereka tahu sedikit-sedikit perjuangan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, jadi mereka bisa bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan sekarang, sehingga sudah enak nih istilahnya pendidikannya, mereka tinggal datang ke sekolah, tinggal belajar ya, fokus untuk belajar seperti itu ya Bu ya, karena kan sudah tidak berjuang lagi seperti zaman dahulu ya Bu ya, tidak perlu perjuangan yang terlalu berlebihan. Kemudian Bu, ada mungkin yang ingin disampaikan pesannya untuk Bapak Ibu guru di luar sana ataupun untuk siswa, harapannya seperti apa mungkin di dunia pendidikan pada umumnya juga, mungkin ada yang ingin disampaikan, boleh Ibu? Mungkin yang pertama untuk siswa-siswi dulu ya yang ada di seluruh Indonesia, bahwa pendidikan itu merupakan sesuatu yang sangat penting karena dengan pendidikan kita bisa melaksanakan dan menerapkan apapun yang ada di dunia ini, karena tanpa pendidikan kita tidak bisa apa-apa. Kemudian bagi harapannya anak-anak harus tetap rajin dan giat belajar karena pendidikan saat ini sudah berubah zamannya. Ya. Kemudian untuk rekan-rekan guru, mari kita bersama-sama selalu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi berharapnya semoga saja dalam aspek manapun siapapun dapat membawa pendidikan Indonesia ini lebih semakin maju, semakin baik untuk kedepannya ya Bu. Dan semakin berkualitas. Betul sekali. Oke, seperti yang kita ketahui juga bahwa Bu Endang merupakan salah satu guru senior di SD Negeri 13 Pelabuhan Kota ya Bu ya. Dan sudah beberapa tahun mengajar di sini. Mungkin bisa diceritakan sedikit suka dan dukanya menjadi seorang guru dari tahun ke tahun Bu, karena kan perbedaan zaman juga perbedaan kebijakan, perbedaan juga siswanya seperti apa? Jadi memang kami rasakan sebagai guru yang sudah lama ya, tentunya kami mengecam pendidikan di era zamannya sudah berbeda dengan saat ini, di mana saat ini kita harus sudah bisa menerapkan dan mengikuti yang namanya digital.
Pengembangan Jadi teknologi ya, ya. teknologi digital. Jadi mau tidak mau ya sebagai guru yang dimana kita dituntut, kita memang harus rajin belajar dan belajar, bertanya dan bertanya kepada yang sudah menerima pembelajaran Iya, betul. seperti itu. Dan berusaha, kita belajar tidak sekarang ini kan kita belajar tidak hanya Secara dengan bertemu teman-teman langsung, atau ya. tapi kita sudah bisa belajar sendiri dengan mengakses internet. Betul. Seperti itu. Ya, jadi dengan adanya perkembangan teknologi digital yang sangat pesat ini ya seperti saat ini Iya, kita Bu. bisa berbagi pengalaman, bisa untuk diketahui oleh banyak orang dengan adanya YouTube. Iya, Bu, melalui video YouTube ya, Bu, ya, ya, belajarnya, video Bu. YouTube. Begitu juga anak-anak juga bisa nanti untuk belajar bisa belajar di mengakses internet Iya. dengan membuka YouTube. Itu. Karena Ya. sekarang akses internet semakin mudah ya, Bu, Ya, ya. Jadi semakin belajar mudah. bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, termasuk yang kita lakukan sekarang ini ya, Bu. Iya. Ya. Sedikit memberikan pembahasan kepada sobat Iya. koreksi, Iya. mungkin yang di luar sana sebelumnya belum tahu, jadi tahu dengan menonton video pembahasan kita hari ini ya, Bu, ya. Iya. Jadi tidak hanya siswa saja ya, Bu, yang belajar ya, Iya. tapi Bapak Ibu guru juga wajib belajar. Iya. Semua manusia bahkan wajib untuk belajar dan Iya. menambah ilmu pengetahuan ya, Bu, ya. Apalagi perkembangan sudah semakin maju, banyak pembaharuan yang harus kita ikuti. Iya. Jadi supaya kita tidak tertinggal dengan, karena yang kita ketahui sekarang anak-anak bahkan lebih istilahnya lebih mengenal lah dunia internet. Iya, Nah, begitu makanya kita juga. juga harus mengikuti ya, Bu, Iya, ya. harus begitu, harus mengikuti, harus mau belajar, ya Betul. kan? Harus tetap semangat untuk berjuang demi kesuksesan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Terus sekali, karena pendidikan sangat penting ya, Bu, ya, bagi Iya. insan manusia. Baik, Sobat Ngoreksi, sekian podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa Sobat Ngoreksi ambil hikmahnya dan bisa Sobat Ngoreksi terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu menonton video-video kami yang lain, dan jangan lupa untuk selalu memberi like dan komen pada video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri 013 Balikpapan Kota, Partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Terima Dah. kasih.